yang mengikat. 2. Penggeledahan dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri, bahwa berdasarkan pasal 112 Jungto pasal 113 ayat 1 Jungto pasal 116 KUHP, penggeledahan rumah wajib didahului izin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat penggeledahan inkasu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, bahwa izin pengadilan bersifat spesifik dan melekat pada surat perintah tertentu, bukan izin umum yang dapat dipinjam pakai untuk surat perintah lain. Kontrol yudisial hanya bermakna apabila tindakan yang dilaksanakan di lapangan adalah persis tindakan yang telah diuji dan diizinkan hakim. Bahwa berdasarkan berita acara penggeledahan yang pemohon peroleh melalui surat permohonan berkas tanggal 14 Juli 2006, penggeledahan akuo dilaksanakan berdasarkan surat perintah penggeledahan nomor SP-3006 garing 7 Romawi dan seterusnya tanggal 8 Juli 2006, bahwa sebaliknya penetapan izin penggeledahan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 26 Pit B garis datar geledah garing 2006 PN CBI diterbitkan atas dasar surat perintah yang berbeda, yaitu surat perintah penggeledahan nomor SPDA 2934 garing 7 Romawi garing res.3.3 2026 Polda Metro Jaya tanggal 6 Juli 2026, bahwa dengan demikian secara hukum terbukti surat perintah penggeledahan nomor SPDA 3006 garing 7 Romawi Polda Metro Jaya yang senyatanya dilaksanakan tidak pernah memperoleh izin Ketua Pengadilan di Cibinong, sementara surat perintah yang memperoleh izin SPDA 2934 garing 7 Romawi garing res 3.3 2006 Polda Metro Jaya tidak pernah dilaksanakan. Bahwa keadaan demikian secara hukum sama dengan penggeledahan yang dilakukan tanpa izin, sebab izin yang tidak melekat pada tindakan dilaksanakan adanya penetapan nomor 26 Pit B garis datar geledah 2026 PNCBI justru mempertegas bahwa termohon satu sadar akan kewajiban memperoleh izin namun tetap melaksanakan penggeledahan dengan surat perintah lain di luar mensumir turut termohon untuk menunjukkan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Cibinong beserta bukti pendampingan penyidik setempat sebagaimana diwajibkan pasal 116 KUHP. 3. Dalih keadaan mendesak tidak dapat membenarkan penggeledahan tanpa izin, bahwa terdapat kemungkinan dalih termohon 1 yang menyatakan penggeledahan tanpa izin dibenarkan karena keadaan mendesak sebagaimana pasal 113 ayat 4 KUHP. Pemohon menegaskan dalih demikian tidak dapat diterima dan harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, keadaan mendesak bersifat pengecualian eksepsional dan karenanya harus ditafsirkan secara sempit. Pengecualian tidak boleh menjadi pintu untuk menegakkan kaidah pokok berupa keharusan izin pengadilan, sebab jika demikian kontrol yudisial atas upaya paksa menjadi tidak berarti. Kedua, pasal 113 ayat 5 KUHP membatasi keadaan mendesak secara limitatif hanya pada A. letak geografis yang susah dijangkau, B. tertangkap tangan, C. berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, dan atau D. situasi berdasarkan penilaian penyidik. Sedangkan dalam perkara akuo tidak satu pun kategori tersebut terpenuhi secara faktual. Oleh karena rumah pemohon di kawasan Sentul dan selanjutnya lokasi terletak geografis yang susah dijangkau, melainkan berada di wilayah yang mudah diakses dan berada dalam jangkauan Pengadilan Negeri Cibinong sehingga izin sepenuhnya dapat diperoleh terlebih dahulu. Penggeledahan sama sekali bukan dalam rangka tertangkap tangan karena pemohon tidak sedang atau segera setelah melakukan tindak pidana saat penggeledahan. Tidak ada keadaan konkret dan nyata menunjukkan bahwa barang bukti akan dirusak atau dihilangkan. Justru penggeledahan direncanakan serentak di banyak lokasi yang menunjukkan adanya waktu dan kesempatan yang cukup untuk lebih dahulu memohon izin pengadilan. Adapun kategori situasi berdasarkan penilaian penyidik tidak dapat dijadikan dalih tunggal yang penilaian subjektif penyidik bukan keadaan objektif dan harus dapat diuji dalam proses peradilan. Sebagaimana dipersoalkan pula konstitusionalitasnya dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi perkara nomor 137 garing PUU garing
24/2006. Ketiga, sekalipun termohon 1 mendalilkan adanya keadaan mendesak, maka berdasarkan pasal 113 ayat 6 KUHP, penyidik tetap wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 kali 24 jam atau sama dengan 48 jam setelah penggeledahan dilakukan. Pemohon tidak pernah mengetahui adanya permohonan persetujuan susulan tersebut dan mensomasi termohon 2 untuk menunjukkan bukti pengajuannya secara beserta penetapan Ketua Pengadilan Negeri atasnya. Keempat, berdasarkan pasal 113 ayat 9 KUHP, apabila Ketua Pengadilan Negeri menolak memberikan persetujuan atas penggeledahan dalam keadaan mendesak, maka hasil penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti. Dengan tidak adanya izin sebelumnya maupun persetujuan susulan yang sah, hasil penggeledahan akuo secara hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Bahwa dengan demikian, dalih keadaan mendesak seandainya diajukan tidak memiliki dasar faktual maupun yuridis dan harus dikesampingkan sehingga penggeledahan harus dinyatakan tidak sah. 4. Permohonan izin penggeledahan tidak memuat uraian lokasi dan dasar fakta yang sah, bahwa permohonan izin penggeledahan tidak boleh bersifat umum dan tanpa batas, melainkan wajib memuat uraian yang jelas dan spesifik mengenai alamat atau lokasi yang hendak digeledah, jenis benda yang dicari, serta dasar fakta dan alasan menjadi landasan permohonan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 113 ayat 2 KUHP, mewajibkan permohonan izin penggeledahan disertai uraian mengenai a. lokasi yang akan digeledah secara spesifik, dan b. dasar atau fakta yang barang bukti yang terkait dengan bahwa secara fakta berdasarkan surat perintah tugas SP Gas 2934/7 Romawi dan seterusnya tanggal 8 Juli 2026 yang dijadikan sebagai rujukan izin PN Cibinong nomor 26-pit.b/datar-geledah/2026 PN Cibinong sama sekali tidak memuat identitas nama-nama petugas yang ditugaskan serta tidak mencantumkan alamat lokasi objek penggeledahan. Bahwa persyaratan tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi izin Ketua Pengadilan Negeri sebagai kontrol yudisial. Tanpa uraian lokasi dan dasar fakta yang memadai, Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin dapat menilai kelayakan dan proporsionalitas permohonan yang diajukan. Bahwa merujuk pada pasal 235 ayat 3 dan ayat 5 KUHP, maka barang bukti berupa 1 buah bingkai FA dan istri, 1 buah koper warna hitam merek Thinkpack berisi 14 seterusnya, dan 1 buah koper warna hijau merek Polo berisi 25 batang dan seterusnya, 2.400 lembar uang tunai pecahan $1.000 Singapura dan seterusnya, uang tunai pecahan $100 Singapura, 1 buah koper warna hitam merek Tumi berisi 4.443 lembar uang tunai dan seterusnya, 4.899 lembar uang tunai pecahan $1.000 Singapura, 1 buah koper warna hitam merek Tumi berisi 9.968 dan seterusnya, 1 buah koper warna hitam merek Lowgel berisi 3.809 lembar uang tunai pecahan $1.000 Singapura, 2.780 lembar dan seterusnya. Kemudian berita acaranya penyitaan tanggal 9 Juli 2006 di lokasi Jalan Parahyangan Golf dan seterusnya, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara akuo dan harus dikembalikan pada pihak dari mana barang itu disita. Konsekuensi lebih lanjut, bila bukti diperoleh dengan jalan yang tidak sah, maka tidak diperhitungkan sebagai alat bukti. Halaman 231 anotasi KUHP edisi OS Hiraj, Reda Mentawani, M. Fatahillah Akbar, Taufik Rahman, Raja Wali Pres 2026. Bahwa oleh karena sprendik yang menjadi dasar permohonan izin diterbitkan tanpa menyebutkan lokasi, maka secara hukum tidak terdapat dasar fakta yang sah dan memadai untuk mendukung permohonan izin penggeledahan akuo. 5. Penggeledahan melampaui cakupan yang diizinkan. Bahwa tindakan penggeledahan merupakan bentuk pembatasan hak konstitusional warga negara yang hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, penerapannya wajib tunduk pada asas proporsionalitas dan asas kepastian hukum.
penyidik tidak memiliki wewenang mutlak tanpa batas saat memasuki kediaman pemohon, melainkan dibatasi secara ketat oleh ruang lingkup, lokasi, dan relevansi perkara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam izin tertulis dan perintah undang-undang. Bahwa pasal 113 ayat 3 KUHP menegaskan bahwa melakukan penggeledahan, penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan atau penyitaan barang bukti terkait dengan tindak pidana penggeledahan tidak boleh melampaui lokasi dan cakupan yang diizinkan. Bahwa termohon 1 dan termohon 2 dalam penggeledahan turut memeriksa dan membawa benda-benda yang tidak terkait dengan tindak pidana yang antara lain barang pribadi dan foto keluarga pemohon yang bukan merupakan alat melakukan kejahatan dan bukan pula hasil kejahatan, sehingga penggeledahan telah melampaui cakupan yang diperbolehkan dan melanggar pasal 113 ayat 3 KUHP. Pelanggaran cakupan ini mengakibatkan penggeledahan tidak sah. Bahwa dalam doktrin hukum pidana, penggeledahan yang melampaui batas, izin, dan ruang lingkup yang ditentukan mengakibatkan tindakan penggeledahan tersebut secara keseluruhan kehilangan legalitasnya yang melawan hukum. Oleh karena itu, penggeledahan tersebut harus dinyatakan cacat formil dan tidak sah secara hukum. 6. Pelaksanaan penggeledahan cacat prosedur. Bahwa selain syarat izin KUHP menetapkan syarat-syarat pelaksanaan yang bersifat wajib, antara lain penyidik harus menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas serta surat izin penggeledahan kepada pemilik atau penghuni rumah, dan penggeledahan wajib disaksikan oleh 2 orang saksi. Dalam hal pemilik atau penghuni menolak atau tidak berada di tempat, penggeledahan wajib disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan setempat. Bahwa faktanya termohon 1 pada saat melakukan penggeledahan di lokasi kawasan Sentul City dan seterusnya yang disebut dengan perumahan Bogor Grove Hijau, Kecamatan Babakan Madang, Jawa Barat, tidak menunjukkan surat izin penggeledahan, tidak menghadirkan 2 orang saksi sebagaimana diwajibkan, dan tidak menghadirkan kepala desa atau ketua lingkungan setempat pada saat penggeledahan berlangsung, serta tidak didampingi oleh penyidik dalam lokasi setempat yang berwenang dalam jurisdiksinya, yaitu kepolisian dalam wilayah Polda Jawa Barat. Bahwa kehadiran saksi dan perangkat setempat bukanlah formalitas kosong, melainkan jaminan akuntabilitas dan alat kontrol sosial agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, rekayasa, atau penyisipan barang bukti pada saat penggeledahan. Pengabaian syarat ini menghilangkan jaminan keabsahan proses secara menyeluruh. Bahwa secara fakta, tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh termohon 1 didasarkan pada surat perintah penggeledahan nomor DAH 3006 tanggal 6 Juli 2026 yang berbeda dengan penetapan izin penggeledahan dari Pengadilan Cibinong nomor 26.B garis besar geledah garing 2006 Peng Cibinong yang diterbitkan atas dasar surat perintah penggeledahan SPDA nomor 2934 garing 7 Romawi Polda Metro Jaya tertanggal 8 Juli 2006 yang sama sekali tidak memuat identitas nama-nama petugas yang ditugaskan serta tidak mencantumkan alamat lokasi objek penggeledahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang melampaui wilayah yurisdiksi termohon 1. Bahwa tindakan penggeledahan termohon 1 nyata-nyata telah melanggar pasal 113 ayat 2 junto pasal 114 KUHP dikarenakan surat perintah tugas penggeledahan yang digunakan termohon 1 tidak memuat nama-nama petugas yang ditugaskan serta tidak mencantumkan alamat lokasi objek penggeledahan secara spesifik, sehingga seluruh tindakan penggeledahan yang dilakukan adalah cacat prosedur dan tidak sah. 7. Tidak ada berita acara penggeledahan yang sah dan tidak disampaikan kepada pemohon. Bahwa setiap penggeledahan wajib dituangkan dalam berita acara penggeledahan yang bertanggal dan ditandatangani oleh penyidik, tersangka atau keluarganya, serta kepala desa garing lurah atau saksi, dan turunannya wajib disampaikan kepada pemilik garing penghuni rumah yang bersangkutan. Bahwa baik pemohon maupun pemilik rumah tidak pernah menerima berita acara penggeledahan maupun surat perintah atau izin penggeledahan. Tiadaan berita acara yang sah dan tidak disampaikannya kepada pemohon maupun pemilik rumah mengakibatkan penggeledahan tidak memenuhi syarat formil dan menjadi tidak sah. Bahwa tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik garing termohon 1 merupakan bentuk upaya paksa yang secara langsung mereduksi hak asasi manusia dan kehormatan sebagai tempat tinggal. Oleh karena sifatnya yang membatasi hak konstitusional tersebut, maka berdasarkan asas due process of law, setiap syarat formil dan prosedur yang tidak diatur oleh undang-undang wajib dipenuhi secara mutlak.
Penyimpangan terhadap prosedur formal ini mengakibatkan tindakan tersebut menjadi cacat hukum sejak awal. Bahwa ketentuan pasal 114 ayat 4 dan ayat 5 KUHP secara limitatif dan imperatif menetapkan prosedur pasca tindakan penggeledahan yang menyatakan bahwa setelah melakukan penggeledahan, penyidik wajib membuat berita acara penggeledahan yang diberi tanggal dan tanda tangani secara kumulatif oleh penyidik yang bersangkutan, tersangka atau pemilik penghuni rumah yang menguasai tempat tersebut, serta kepala desa, garing lurah atau ketua RT RW setempat, beserta para saksi yang menghadiri tindakan tersebut. Ketiadaan tanda tangan dari pihak-pihak di atas tanpa alasan hukum yang sah atau tidak dibuatnya berita acara tersebut seketika setelah tindakan selesai meruntuhkan keabsahan formal dari tindakan penggeledahan itu sendiri. Bahwa kewajiban untuk menyampaikan turunan berita acara penggeledahan beserta dokumen pendukung, surat perintah, izin penggeledahan kepada pemilik atau penghuni rumah dalam waktu segera merupakan perintah undang-undang. Penyerahan dokumen ini berfungsi sebagai instrumen kontrol pemenuhan hak-hak hukum pemohon. Fakta hukum membuktikan bahwa pemohon tidak pernah diperlihatkan, tidak diminta menandatangani dan tidak pernah menerima turunan berita acara penggeledahan tersebut. Pelanggaran tersebut terhadap kewajiban penyerahan ini menegaskan adanya tindakan sewenang-wenang dan ketidakpatuhan prosedur yang dilakukan oleh termohon 1. Bahwa pelanggaran terhadap prosedur pasal 114 ayat 4 dan ayat 5 KUHP bukan sekadar cacat administratif minor, melainkan pelanggaran hukum acara yang bersifat memaksa berdasarkan teori hukum fruit of the position tree, buah dari pohon yang beracun adalah beracun, yang diakomodasi dalam pembuktian hukum acara modern. Dikarenakan tindakan penggeledahan dilakukan secara tidak sah dan cacat formil, maka segala barang, benda atau dokumen yang diperoleh atau disita dari hasil penggeledahan tersebut secara mutlak kehilangan nilai pembuktian dan harus dikeluarkan dari berkas perkara. Lanjutkan. Ya. Izin kami lanjutkan halaman 28 yang mulia. 8. Penggeledahan terhadap pemohon tanpa izin Jaksa Agung. Bahwa mengingat pemohon adalah pejabat pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terhadap tindakan hukum yang menyangkut pemohon dalam kaitan dengan pelaksanaan tugasnya berlaku ketentuan khusus yang menyaratkan izin atau persetujuan Jaksa Agung sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat 5 Undang-Undang tentang Kejaksaan, dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa aturan mengenai syarat izin Jaksa Agung dalam pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Kejaksaan adalah aturan yang bersifat lex spesialis atau khusus yang bertujuan menjaga marwah, independensi dan stabilitas institusi penegak hukum dari potensi kriminalisasi atau intervensi luar dalam pelaksanaan tugasnya. Bahwa putusan MK nomor 55 tahun 2013 menyatakan keharusan izin Jaksa Agung bertujuan mencegah aparat penegak hukum bertindak semena-mena terhadap jaksa, menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai profesi penegak hukum, serta menjamin jaksa dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Karena itu putusan tersebut menilai norma tersebut wajar, bukan diskriminatif dan bukan pembedaan perlakuan. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 dan seterusnya tanggal 16 Oktober 2025 telah menegaskan bahwa syarat izin Jaksa Agung tidak berlaku secara mutlak, bukan imunitas absolut, melainkan dapat dikesampingkan sepanjang seorang jaksa berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian izin Jaksa Agung menjadi tidak diperlukan hanya apabila telah terpenuhi terlebih dahulu adanya bukti permulaan yang cukup atas dugaan tindak pidana korupsi. Bahwa dengan kata lain putusan MK nomor 15 justru menempatkan bukti permulaan yang cukup sebagai syarat konstitusionalitas yang harus dipenuhi lebih dahulu sebelum syarat izin Jaksa Agung dapat dikesampingkan. Sehingga selama syarat bukti permulaan yang cukup tersebut belum terpenuhi, ketentuan pasal 8 ayat 5 Undang-Undang 11 tahun 2021 tetap berlaku dan izin Jaksa Agung tetap menjadi keharusan. Bahwa faktanya pada saat termohon 1 melakukan penggeledahan terhadap rumah keluarga pemohon,
belum ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup yang menunjukkan pemohon disangka melakukan tindak pidana korupsi dengan tidak terpenuhinya syarat bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada putusan MK nomor 15, maka pengecualian terhadap izin Jaksa Agung tidak dapat diberlakukan sehingga menjadi keharusan bagi termohon satu untuk terlebih dahulu memperoleh izin Jaksa Agung dan pada saat akan melakukan penggeledahan terhadap rumah keluarga pemohon. Bahwa perbuatan yang disangkakan kepada pemohon secara tegas dikonstruksikan termohon satu sendiri sebagai perbuatan dalam penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap PT Asabri Persero sebagaimana tertuang dalam surat penetapan tersangka Estap 02 tanggal 10 Juli 2026. Dengan demikian, menurut konstruksi termohon sendiri, perbuatan akuo berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemohon selaku jaksa dalam penanganan perkara sehingga syarat izin Jaksa Agung menurut pasal 8 ayat 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 mutlak berlaku. Bahwa demosi pemohon dari jabatan struktural sama sekali tidak menghapus berlakunya ketentuan tersebut. Oleh karena pemohon hingga saat ini masih berstatus sebagai jaksa dan aparatur sipil negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dan perbuatan yang disangkakan terjadi pada saat pemohon menjabat sehingga perlindungan prosedural yang melekat pada jabatan tersebut tetap berlaku. Bahwa syarat izin Jaksa Agung bukanlah perisai impunitas, melainkan mekanisme kontrol prosedural yang justru menjaga objektivitas penegakan hukum terhadap sesama aparat. Sepanjang belum terpenuhi bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan putusan MK nomor 15 tahun 2025, pengabaian syarat izin Jaksa Agung oleh termohon 1 dan termohon 2 merupakan bentuk pelanggaran hukum acara yang nyata, bahkan merupakan intervensi terhadap proses penegakan hukum yang saat ini dilakukan pemohon terhadap perkara korupsi yang menjadi perhatian publik. Bahwa fakta hukumnya termohon 1 dan termohon 2 telah melakukan penggeledahan dan penyitaan sebelum ada bukti permulaan yang cukup serta belum ada penetapan tersangka terhadap pemohon, tanpa terlebih dahulu memperoleh, menunjukkan maupun melampirkan izin tertulis dari Jaksa Agung Republik Indonesia. Tindakan termohon 1 dan termohon 2 yang menerobos batas-batas perlindungan bagi jaksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 merupakan bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran serius terhadap azas due process of law serta azas kepastian hukum yang adil. Bahwa dengan demikian penggeledahan yang dilakukan tanpa memperoleh izin Jaksa Agung, sedangkan syarat bukti permulaan yang cukup untuk mengesampingkan izin tersebut belum terpenuhi, menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berikutnya, akibat hukum, hasil penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti. Poin ke-9. Bahwa KUHP sudah mengatur pengecualian alat bukti. Prinsip exclusionary rule berdasarkan pasal 113 ayat 9, apabila penggeledahan dilakukan tanpa izin yang sah atau persetujuannya ditolak, maka hasil penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti atau alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Bahwa oleh karena penggeledahan terhadap pemohon yang dilakukan oleh para pemohon pada tanggal 8 Juli 2026 tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa dasar keadaan mendesak yang sah, melampaui cakupan, cacat prosedur, dan tanpa berita acara yang sah, tanpa izin Jaksa Agung, maka seluruh barang bukti yang diperoleh termohon 1 dari penggeledahan tersebut harus dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, dan benda yang diambil wajib dikembalikan kepada pemohon. Bahwa konsekuensi ini bersifat menentukan karena tanpa alat bukti yang diperoleh secara sah, seluruh upaya paksa lanjutan termasuk penyitaan dan penetapan tersangka kehilangan landasan buktinya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bertahap di atas, upaya paksa penggeledahan oleh termohon terhadap rumah dan bangunan milik keluarga pemohon telah dilakukan secara tidak sah dan melanggar pasal 112 sampai dengan 116 junto pasal 163 ayat 3 huruf D KUHP serta pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan hasilnya dinyatakan tidak dapat dijadikan alat bukti. Poin kedua, upaya paksa penyitaan. Surat perintah penyidikan tidak sah sebagai dasar penyitaan. Bahwa penyitaan merupakan upaya paksa yang hanya dapat dilakukan dalam kerangka penyidikan yang sah. Dengan demikian, keabsahan penyitaan bergantung sepenuhnya pada keabsahan surat perintah penyidikan yang menjadi dasar hukumnya. Kami poin pertama, surat perintah penyidikan tidak sah sebagai dasar penyitaan dianggap dibacakan.
Poin kedua, penyitaan dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri di tempat benda berada, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat 1 junto pasal 124 ayat 1 KUHP, sebelum melakukan penyitaan, penyidik wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan izin dan memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri tempat benda berada. Izin ini merupakan syarat mutlak dan bentuk kontrol yudisial dan upaya paksa yang menyentuh hak milik. Poin berikutnya dianggap dibacakan, bahwa pemohon mensomasi turut termohon untuk menunjukkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong beserta penetapannya di muka persidangan para peradilan akuo. 3. Dalih keadaan mendesak tidak dapat membenarkan penyitaan tanpa izin dianggap dibacakan sampai dengan halaman 36 poin 4. Sebelum poin 4, bahwa dengan demikian tidak terdapat dasar hukum apapun yang dapat membenarkan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara akuo. Poin 4, permohonan izin penyitaan tidak memenuhi persyaratan undang-undang, halaman 36 dianggap dibacakan. Poin ke-5, objek penyitaan tidak termasuk benda yang dapat disita menurut pasal 123 ayat 1 KUHP, bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 123 ayat 1 KUHP, yaitu benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindak pidana, dan poin-poin berikutnya dianggap dibacakan. Ke halaman 38, bahwa pada saat melakukan penggeledahan termohon 1 dan termohon 2 dengan sengaja memberikan akses langsung kepada publik yang terkait dengan hal-hal pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perkara, diantaranya foto keluarga milik pemohon, dan hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang diatur dalam pasal 1.1 yang berbunyi data pribadi adalah, dan seterusnya dianggap dibacakan, bahwa pemohon mensomasi turut termohon untuk menguraikan secara rinci hubungan langsung antara setiap benda yang disita dengan tindak pidana yang disidik di muka persidangan pra peradilan akuo. 6. Pelaksanaan penyitaan cacat prosedur dan tidak ada berita acara yang sah dianggap dibacakan. Poin 7 halaman 39. Penyitaan tidak disertai surat tanda penerimaan dan salinan berita acara tidak disampaikan kepada pemohon, halaman 39, halaman 40 sampai dengan 41 dianggap dibacakan, bahwa pemohon mensomasi turut termohon untuk menunjukkan surat tanda penerimaan benda sitaan sebagaimana diwajibkan pasal 128 KUHP beserta bukti penyerahannya kepada pemohon serta salinan berita acara penyitaan sebagaimana diwajibkan pasal 122 KUHP dan wajib dikembalikan keseluruhannya. 8. Akibat hukum, hasil penyitaan tidak dapat dijadikan alat bukti dan benda wajib dikembalikan. Bahwa KUHP menganut azas pengecualian alat bukti yaitu exclusionary rules. Apabila penyitaan dilakukan tanpa izin yang sah dan persetujuannya ditolak, maka hasil penyitaan tidak dapat dijadikan alat bukti dan benda yang wajib segera dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang menguasai. Poin-poin berikutnya dianggap dibacakan sampai bagian paling bawah, bahwa berdasarkan seluruh uraian bertahap di atas, upaya paksa penyitaan oleh termohon 1 atas benda-benda milik pemohon telah dilakukan secara tidak sah dan melanggar pasal 119, 123, 124, 163 ayat 3 huruf D, 128G, dan 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hasilnya dinyatakan tidak dapat dijadikan alat bukti, dan benda yang disita diperintahkan untuk dikembalikan. Poin ketiga, upaya paksa penetapan tersangka di halaman 42. 1. Surat perintah penyidikan tidak sah dan